warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu berharap semoga saja keadaan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Syatan, perkenankan terlebih dahulu Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Dewi Setiani. Alhamdulillah Ibu dipercaya untuk memberikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013. Baiklah, sebelum Ibu mulai untuk menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013, Ibu ucapkan selamat bagi orang tua siswa dan juga calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Siantan. Selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Siantan. Baiklah anak-anakku sekalian, tentunya kurikulum 2013 tidak asing lagi bagi kalian, karena kalian sudah pernah menempuhnya dulu di jenjang SMP. Namun, ada beberapa perbedaan kurikulum 2013 yang diterapkan di SMA dan yang diterapkan di SMP. Apa saja perbedaannya? Yang pertama adalah struktur mata pelajaran atau kurikulum. Dan yang kedua, jumlah mata pelajarannya. Ketiga, nama mata pelajaran. Dan yang keempat, jumlah jam atau alokasi waktu belajar. Kelima, cara belajar. Dan yang terakhir adalah sistem penilaian. Nah, untuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu struktur kurikulum 2013 dari jenjang kelas 10 sampai dengan jenjang kelas 12. Anak-anakku sekalian, mata pelajaran yang ada di jenjang SMA dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok A atau kelompok wajib. Kelompok wajib meliputi mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Masing-masing alokasi waktu bisa kalian perhatikan pada tabel berikut. Selanjutnya, pada kelompok B, wajib, meliputi mata pelajaran yang pertama adalah seni budaya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, dan prakarya kewirausahaan. Yang masing-masing alokasi waktunya untuk kelas 10, 2 jam pembelajaran setiap minggu, untuk seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, 3 jam, prakarya kewirausahaan, 2 jam. Pun demikian untuk kelas 11 dan 12. Nah, untuk jumlah jam pelajaran kelompok A dan B untuk setiap minggu, total sebanyak 24 jam setiap minggunya. Selanjutnya adalah kelompok C atau peminatan, yang meliputi 18 jam untuk kelas 10 dan 11, 12, 20 jam untuk setiap minggunya. Jadi total untuk kalian yang di kelas 10 sebanyak 42 jam pembelajaran setiap minggu. Ini tentunya agak sedikit panjang durasinya dibandingkan dengan kalian dulu di jenjang SMP. Selanjutnya, untuk kelompok peminatan. Di SMA Negeri 1 Siantan ada 2 kelompok peminatan, yaitu yang pertama adalah matematika dan ilmu-ilmu alam, yang meliputi kelompok peminatan yaitu pelajaran matematika untuk kelas 10, waktunya 3 jam setiap minggu, biologi 3 jam setiap minggu, fisika 3 jam setiap minggu, dan matematika 3 jam setiap minggu untuk di jenjang kelas 10. Sedangkan kelas 11 dan 12 mengalami penambahan, yaitu setiap minggunya sebanyak 4 jam pembelajaran setiap minggunya. Kemudian untuk kelompok peminatan yang kedua yaitu ilmu-ilmu sosial, yang meliputi pelajaran geografi dengan alokasi waktu 3 jam setiap minggu, sejarah sama 3 jam, sosiologi dan juga ekonomi. Dan di jenjang kelas 11 dan 12 mengalami penambahan sebanyak 4 jam setiap minggu.
Apabila kita totalkan untuk jumlah jam pelajaran yang harus ditempuh setiap minggu adalah untuk peminatan di sini 42 jam setiap minggu. Untuk kelas 10 dan kelas 11, kelas 12 adalah 44 jam setiap minggunya. Selanjutnya, pelajaran lintas minat yang meliputi, kalian bisa memilih dua di antara satu pembelajaran lintas minat. Misalnya kalian memilih jurusan MIPA, kemudian mengambil dua mata pelajaran yang ada di jurusan IPS. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita membahas tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal belajar. Setiap bidang studi, KKM itu berbeda. Jadi ada 3 jenis KKM. KKM yang pertama adalah KKM bidang studi, yang kedua adalah KKM kelas, dan yang ketiga adalah KKM satuan pendidikan. Kalian bisa cermati semuanya. Untuk kelompok wajib A, pada jenjang kelas 10, KKM-nya pendidikan agama Islam dan pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk kelas 10 adalah 73, kelas 11 74, kelas 12 75. Apabila kita cermati bersama, KKM setiap jenjang mengalami kenaikan, ya, mengalami perubahan. Dan setelah kita akumulasi, nanti akan menghasilkan KKM kelas. Nah, untuk KKM kelas 10 yaitu 75, kelas 11 75, dan kelas 12 76. Dari total KKM kelas ini kita akumulasi lagi dan kita rata-rata akan menjadi namanya KKM satuan pendidikan atau KKM sekolah. KKM sekolah di SMA Negeri 1 Siantan sebesar 75. Dengan artian apa? Kalian nanti apabila menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Siantan akan dinyatakan lulus apabila telah mencapai nilai minimal 75. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah penilaian. Ada beberapa penilaian yang harus kalian tempuh nanti ketika belajar di SMA Negeri 1 Siantan. Yang pertama adalah penilaian harian atau PH. Kalau zaman dulu kita kenal dengan istilah ulangan. Nah, ini sama pada dasarnya. Kemudian yang kedua, penilaian tengah semester atau mid semester. Kemudian yang ketiga ada penilaian akhir semester yang disebut dengan PAS. Dan terakhir adalah tugas. Nah, untuk tugas ini bukan hanya satu tugas yang dibebankan kepada kalian nantinya. Mungkin lebih dari satu tugas atau bisa dikatakan rangkaian-rangkaian tugas. Selanjutnya adalah tentang kenaikan kelas. Setiap siswa dinyatakan naik kelas apabila yang pertama tentunya harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, deskripsi sikap yang kalian peroleh sekurang-kurangnya minimal baik. Kemudian yang kedua, deskripsi kegiatan ekstrakurikuler, terutama ekskul yang wajib untuk kelas 10, yaitu ekskul pendidikan kepramukaan minimal baik. Kemudian yang keempat, tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM. Kemudian yang kelima, mata pelajaran khas jurusan juga harus tuntas semuanya. Jadi kalau misalnya kalian memilih IPA, berarti semua di jurusan IPA nilainya harus tuntas semuanya. Kemudian yang terakhir, kehadiran pada setiap mata pelajaran minimal 90%. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah tentang PPK. PPK itu apa? PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter. Ya. Jadi siswa atau peserta didik yang ada di seluruh Indonesia diharapkan mempunyai karakter. Ya, mempunyai karakter. Apa saja karakter itu? Ada 18 karakter yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada religius. Ya, religius ini penerapannya bisa berdoa sebelum kalian belajar, memberi dan menerima salam, sholat zuhur berjamaah, berpuasa bulan Ramadan, dan seterusnya. Selanjutnya, karakter yang kedua yang harus kalian punyai yaitu jujur.
Jujur ini penerapannya berkata benar, tidak mencontek, tidak berdusta. Nah, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian karakter yang ketiga adalah toleransi. Toleransi penerapannya bisa kita lihat pada menghargai teman yang berbeda agama ataupun suku, karena kita semuanya majemuk ya. Kemudian yang kedua, menghargai pendapat orang lain, suka menolong orang lain dalam hal kebaikan. Selanjutnya disiplin. Disiplin dalam menggunakan waktu, hadir ke sekolah tepat waktu, berpakaian, mengikuti pembelajaran dengan baik, pulang sesuai dengan waktu dan ketentuan, dan belajar tepat waktu. Selanjutnya, kerja keras. Penerapannya, belajar tepat waktu, belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, berusaha menyelesaikan tugas dengan baik. Kreatif. Karakter yang selanjutnya adalah kreatif. Penerapannya bisa kita lihat pada sikap menciptakan ide baru, berkreasi dalam belajar, mengembangkan diri dalam berbagai kegiatan. Ekstrakurikuler tentunya di situ adalah wadah kalian untuk menyalurkan kreativitas kalian, menghasilkan karya-karya yang inovatif. Selanjutnya, mandiri. Penerapannya mengerjakan tugas secara mandiri, secara sendiri, menghasilkan karya secara mandiri, jadi tidak menggantungkan dengan orang lain. Selanjutnya adalah demokratis. Penerapannya dalam kegiatan belajar adalah menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah atau kekeluargaan, serta menghargai hak orang lain. Selanjutnya karakter ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu ini bisa kita terapkan dalam kegiatan kalian penelitian. Berarti kalian rasa ingin tahu, kalian suka meneliti, kemudian mempunyai sikap yang ilmiah, senang bertanya, mendengarkan penjelasan orang lain dengan saksama. Selanjutnya karakter semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan itu bisa kita terapkan dengan cara tidak mementingkan diri sendiri, belajar dengan baik, berkorban untuk kepentingan negara, berjiwa patriotisme, menjaga nama baik sekolah, peduli dengan orang lain, dan ikhlas membantu kegiatan sekolah. Selanjutnya anak-anakku, pendidikan karakter yang selanjutnya adalah cinta tanah air. Penerapannya bisa kita lihat pada peduli dengan apa yang ada di sekolah. Misalnya jangan sampai kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah dengan baik. Kemudian kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Cinta seni budaya nasional, menghargai karya orang lain, setia pada Pancasila, dan mendukung program pendidikan. Selanjutnya karakter menghargai prestasi. Penerapannya bisa kita lihat pada sikap menghargai hasil seni dan karya orang lain, menciptakan prestasi bagi dirinya, berpikir dan bertindak secara ilmiah. Selanjutnya adalah bersahabat atau komunikatif. Nah, sikap bersahabat atau komunikatif ini bisa kita tunjukkan pada sikap yang tidak memilih-milih teman dalam bergaul, kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain, berbicara yang santun dan sopan, bergaul dengan tidak membedakan suku, agama, atau ras atau golongan tertentu, dan apabila bertemu dengan teman atau guru, kita saling memberi salam. Selanjutnya, cinta damai. Pendidikan karakter cinta damai bisa diterapkan pada tidak suka berkelahi, ya. Jadi jangan sampai ada sikap saling tawuran, tidak main hakim sendiri, bersikap ramah dan suka tersenyum. Oke. Selanjutnya, pendidikan karakter yang terakhir yang harus kita terapkan dalam pembelajaran kita, yaitu gemar membaca. Budaya literasi di Indonesia sudah sering kita dengar gaungnya kemana-mana, ya. Jadi pada dasarnya gemar membaca bukan hanya sekedar membaca saja, tapi juga kita bisa berkorelasi pada keterampilan berbahasa yang lain, yaitu menulis. Ya, biasakan kalian membuat target untuk membaca minimal 1 hari 1 atau 2 halaman buku. Kemudian tuliskan apa yang ingin kalian tuliskan sebagai unek-unek kalian. Nah, itu adalah beberapa PPK atau karakter pendidikan
penguatan pendidikan karakter yang diterapkan di pembelajaran yang ada di kurikulum 2013 di jenjang SMA ini. Nah, diharapkan kalian nanti setelah menyelesaikan pendidikan kalian di SMA Negeri 1 Siantan, kalian menjadi seorang manusia Indonesia seutuhnya yang mempunyai karakter yang sangat luar biasa. Nah, untuk menutup pertemuan kita kali ini, izinkan Ibu untuk menyampaikan sedikit pantun. Peti ikan diikat suasa, dibeli oleh orang asing. Intisari pendidikan karakter bangsa, memicu kemampuan daya saing. Nasi uduk di atas papan. Makan nasi uduk di atas papan. Papan yang dipenuhi cinta kasih. Semoga hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.